الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ardani LC MPDI di Yayasan Pondok Pesantren Sabgapus Soleh Nahdlatul Watan Lenet 2 Kamis 6 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan 27 April 2023 Miladiah dengan susunan acara sebagai berikut. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Ghafur Kiha SPDI. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Tidak jajan. Gue itu. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Nela yun. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات Dari kamera nih. Dari tengah. ونعم أجر العاملين ونعم أجر
bacain dia. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. لصاحب الهب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس وحدة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفناني، ولأصوله ولفروعه أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين، ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات، ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Khusus untuk para pejuang yang telah membangun madrasah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan untuknya di dalam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Al-Fatihah. Dan khusus untuk Dewan Mustasyar, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat. Dan khusus untuk PBNW kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dimanapun berada. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama membaca salat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم La ilaha illa anta. Sekian dan terima kasih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن.
fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Rais Am Dewan Mustasar, Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ummuna Hajah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga tetap dapat memberikan kita arahan, bimbingan dan petunjuk, dan mendoakan kita untuk selalu tegak teguh, sami'na wa ata'na, rajin ikhlas dan istiqamah, yakin ikhlas dan istiqamah dalam perjuangan Nahdlatul Watan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Raden Tuan Guru Bajang, lalu Haji Muhammad Zainuddin As-Sani As-Saulati LC MPDI. Mudah-mudahan beliau dan sekeluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, sehingga tetap dapat membimbing dan mengajarkan kita bagaimana berjuang di dalam wadah organisasi Nahdlatul Watan, sehingga mudah-mudahan kita dan guru kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh menjadi hubungan yang erat, menjadi hubungan yang abadi, hubungan dunia dan akhirat. Bukan hanya kita mengaku dia sebagai guru kita, tapi kita adalah juga diakui sebagai muridnya. Oleh karena itu tentunya menjadi murid sejati, menjadi murid kebanggaan Maulana Syekh, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Menjadi orang terbaik tentunya penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian. Siapa yang mampu melewati gelombang besar menjadi murid-murid beliau yang terbaik, maka disitulah beliau akan memberikan restu, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita disyafaat, sehingga mudah-mudahan seperti doa beliau masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, bapak-bapak, tuan guru, para masyayikh ma'had yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan bapak-bapak tuan guru lainnya yang sudah hadir di tengah kita, Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Ahsanul Khaliq yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah kita, juga hadir di tengah kita Bapak Kadri PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Haji Hasan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pada hari ini kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan sempat, dan yang terlebih kita syukuri kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa nikmat hidayah, umur kita akan menjadi tidak berkah. Tanpa hidayah, usaha kita jauh daripada keridhaan Allah. Tanpa hidayah, kita tidak akan bisa melihat yang baik itu baik, dan tidak bisa melaksanakan kebaikan itu. Oleh karena itu, di dalam setiap kali kita berhizib yang ditulis oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Dua permintaan poin kita. Kita mohon supaya kebaikan itu Allah perlihatkan tetap baik kepada kita, dan kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesanggupan, kekuatan untuk melaksanakan kebaikan itu. Kumbena jamaah sekalian, terbukti di akhir zaman luwih kebagusan, dekna kita ajari kebagusan sedenah.
Mudah-mudahan kita tidak begitu. Ya, denara ngeno ya. Kadang lui pegawai bagus, lagu dina bagus gitu sih kita ya sih. Dengar. Apalagi genang gawe iya, kita kebagusan ini jadi pegawai bagus doang. Ada yang bisa melihat kebaikan itu sebagai kebaikan, tapi tidak diberikan hidayah untuk melaksanakannya. Makanya kita syukur-syukur jeloin aja mas sekalian. Bagus tak ngaji kan? Apalagi yang hadir adalah orang-orang mulia, ya, orang-orang mulia. Karena pelunggu berpandangan ini perbuatan baik, pelunggu mampu hadir melakukan kebaikan. Masya Allah, hanya Allah yang bisa menghitung ganjaran pahalanya. Kita bau wasita rekenya, kita ikhlaskan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan berkat selawat pelunggu sami, berkat salam kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dan keluarga mudah-mudahan menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan di akhirat kelak mudah-mudahan termasuk di antara umat beliau yang diperkenankan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam suasana Idul Fitri ya, tapi rajelo lebaran nih. Jumatnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis bertandem jelo lebaran. Maka sangat tepat kiranya kami menyampaikan dari jajaran pengurus minal aidinal faizinal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin dan hadirat, selamat datang Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Panglima Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi banyak hal yang ingin tiang sampaikan. Tapi tiang berketuan lidah dulu. Si mangkinan ini kita pengajian. Ya, kita pengajian le madrasah siara lenek baru. Ya. Dua ar madrasah teni MI NW lenek lau. MTS NW lenek baru. Ini ya dua desa di satu tempat. Tahu dah kenana? Tahu dah kenana? Kan so MI itu jak lenek lau, MTS dah jak lenek baru. Itu menggambarkan sejarah. Nek nasade ita robah ya si pelingsir tasi masih itu. Ndak robah ya Tuhan Haji ndak. Mani jika malimina ngoro ende ya. Kenapa dia namanya MINW Lenek Lau? Karena MI itu dibangun dulu waktu kita masih satu desa, dari Prubanyar sampai Sukamandi. Itu sejarah. Kubena kemudian MTS NW Lenek baru karena MTS Ino pelungguh bangun setelah temekar Lenek Lau jadi dua, Lenek Lau bareng Lenek baru. Dan alhamdulillah kita hadir makin ngaji di madrasah kita ini. Ya, yang dinaungi oleh Yayasan Pelungguh. Todar na yayasan dah. Apa rana? Apa yayasan na? Ya. Nguremon remon di dia pedas. Ya. Apa rana? No, daparap doang. Ya, Yayasan Pondok Pesantren Sagapus Salih NW Lenek 2. Nah ini Yayasan Pelungguh yang menaungi lembaga pendidikan yang ada di Desa Lenek Lau dan yang ada di Desa Lenek Baru. Sagapus Saleh. Sagap itu adalah nama bajang Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Sehingga mudah-mudahan para pengurus ini berjiwa bajang terus. Berjuang, nah ada parap doang ya, bajang jiwanya berjuang maksudnya ya.
Ya, sehingga mudah-mudahan Yayasan Pelunggu ini makin hari makin berkembang, makin hari makin maju untuk menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas, ya, untuk anak-anak dan generasi-generasi kita di kemudian hari. Kemudian di situ ada Saleh namanya, ya. Saleh itu adalah satu di antara murid kebanggaan Bapak Maulana Syekh. Siapa itu? Saino. Dek nara kita dek kenal, dek narik kita dek hafal. Itulah al-maghfurullah Bapak Tuan Guru, ya, Saleh Ahmad. Kita tidak mau kehilangan nama beliau. Tapi banyak orang mengatakan ini jika maju tembilin Tuan Guru. Dek nangano. Kita bukan meninggalkan Tuan Guru. Lagu tamapeng aja mah di ngumba ojo na perjuangan beliau. Jangankan meninggalkannya, kehilangan namanya saja kita tak mau. Engkat dengar, engkat tenda, ya. Makanya Yayasan Sakapul Saleh Nahdlatul Watan ini kadang-kadang ya masih doang silu dek man paham, ya, masih silu dek man paham, dek mengerti, sehingga kadang-kadang ya rak doang kikup-kikup ngagah tidak mau ya. Saya jelaskan, penjelasan ya. Penjelasan itu sejarahnya. Ya. Mai sakit nak penjelasan mendengar. Ya. Ya, panas melna saya jelaskan kalau begitu. Jadi Yayasan Sakapul Saleh Nahdlatul Watan ini jamaah sekalian, kenapa ada yayasan? Tentunya tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Kenapa? Ya, karena kita ingin mengawal, memperjuangkan dan mengusung perjuangan organisasi Nahdlatul Watan, ya, yang kita ini selama ini dibimbing oleh guru kita Bapak Tuan Guru Saleh Ahmad. Ya. Kenapa kemudian dibentuk? Karena ingin melepaskan inwi dari madrasah kita, Madrasah Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Saleh Ahmad. Untuk itu maka kemudian tokoh-tokoh Pelunggu Sami mengadakan rapat dalam rangka bagaimana mengamankan perjuangan-perjuangan Nahdlatul Watan, khususnya madrasah yang ada di Desa Lenek Lau dan yang ada di Desa Lenek Baru. Nah, jadi oleh karena itu ini perlu kita maklumi bersama. Ya, kadang-kadang ya kita selalu dikatakan salah, kita selalu dikatakan begini, ya. Jadi Yayasan Sakapul Saleh ini adalah semata-mata untuk mengiring, mengawal dan mengusung perjuangan organisasi Nahdlatul Watan. Kita tidak mau kane kita tawah-tawah genta besiang si guru. Ya Allah, ya. Sakit besiang gajah guru, apalagi dalam sayanya beliau itu, ya. Kalau hubungan dengan guru terpisah jauh, maghfirah dan putus barakah, hilang semua muruh. Dia kemaki Dek takkan ngerti lewat lagu. Girang ida nyanyi, ini nyanyian Maulana Syekh laguan. Pok dalaminnya nyelam senyelam-nyelam dah. Ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Kalau hubungan dengan guru terpisah, todar terpisah, atau putus, mabasan dengan berpokok. Kalau hubungan dan guru itu sudah putus, jauh maghfirah, dek dagang ampunan Allah. Putus barakah, keberkahan itu juga tidak ada. Siaran dengan putus hubungan kok berkah lah putus, dek dagang melenggai kebagusan dengan ini. Salah, nyeda, enggak naino tona. Kenapa? Karena dia sudah tidak dapat berkah gara-gara putus hubungan dengan gurunya. Ya Allah, apa geling kita? Ya, siaran berkah ini istimrarul khair,
tetap kebaikan itu datang, atau ziyadatul khair, tetap berombok kebaikan ini. Lamun dengan putus berkah, dek ini bagus nagawe, idak mah dong kayak bagus lagu dek bagus. Ini dengan kulah manu ini, ma idak mah bagus lagu dek ngano keno. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang putus hubungan dengan guru. Atena aku kita si Maulana Syekh dengan kani sampera. Karena ulama itu dia tidak akan masuk surga sebelum dia menyepaat semua murid-muridnya. Ngaku udah Bapak Maulana Syekh sebagai guru dah. Ngaku udah ya. Melek dan aku yakin, ikhlas dan istiqamah di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Bu, na mesem mana keno, aku laku, Haji Kamal ini, apa Haji Kamal? Ada. Kita hanya berdiri untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Tidak ada kepentingan pribadi. Banyak yang mengatakan, tanya-nanya Haji Kamal, apa senang Haji Kamal? Ya, selama ini bahkan nyuntik sambil berjalan berjuang untuk menghadirkan kemudahan kita berjuang untuk Nahdlatul Ulama di lenek laut dan lenek baru. Sangat enggak bau nasi di taling tiang le batur-batur pengurus. Batur-batur kadang tak sehat. Sang ini langan tangiring berjuang untuk gurun. Sandik tak tahu sang jemaah deh rurut nanyawan talagu berbuat kita. Apa Malik? Selalu saya suarakan seperti itu, ya. Tapi begitu kita gigih berjuang, kadang begitu juga rintangan datang menghadang. Tapi apa katanya, ya, bahwa di dalam berjuang itu tidak akan pernah mundur selangkah pun. Dalam berjuang tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk mengusung perjuangan dan memperjuangkan perjuangan guru kita Bapak Maulana Syekh. Menarak pembangunan indah julang belanja mana nasai wanajak itu untuk madrasah ilmi. Jangan lihat orangnya tapi lihat perjuangan Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah yang sudah memasukkan amalnya hari ini sudah disambut senyum oleh Maulana Syekh. Ya, kita tidak bertemu secara kasat mata, secara zahir maraita, tapi orang-orang suci, orang-orang yang halus, orang-orang khusus bisa melihat kehadiran beliau di tempat ini. Ya, oh ini si datang ngaji muridku. Oh nak pati mau datang ngina ibok ngaji. Ya peta na ya mina adijah dia ngaji. Oh lupa na gua. Nah oleh karena itu ketika ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu untuk kita bisa menghadiri pengajian. Ya Allah, inilah anjum-anjum Nahdlatul Ulama. Ya, Masyaikh Mahat memberikan kita pencerahan. Dan alhamdulillah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru di desa kita ini juga sudah mulai berdatangan. Mereka yang sudah lama menghilang menimba ilmu sekarang satu persatu pulang ke kampung membawa ilmu sebanyak-banyak dari Timur Tengah, rela yang Mesir. Dan itu bukan setahun 2 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Ikhlas ninggalangina aman hanya untuk belajar ilmu arak kena sampean lei kita jatai datang ngaji pelih kita domain tabuaning Mesir, ya. Tapi ada anak-anak kita yang pergi membawa ilmu dari Mesir. Kita terima dia di sini. Nganowang pun, ya. Makanya selalu saya bilang, syukur kita pada yang kita pengurus-pengurus ini. Syukur kita berdiri dengan toa lenek. Mana na pada blok-blok silek sekolah nanda tinggi lagu bau yam madrasah di bawah perintah Bapak Maulana Syekh. Dan berkat ketulusan para pejuang-pejuang kita di desa kita ini, di bawah arahan Bapak Tuan Guru Saleh Ahmad, masalah berkat ikhlas tulus dasimia madrasah, banyak Tuan Guru lahir dari alumni madrasah. No Tuan Guru dulu Karim no si gagah sedih laut no, ya, baru pulang dari Mesir, selesai di madrasah aliyah, sudah LC, beliau akan kembali menyelesaikan S2-nya tinggal 2 semester.
Nah, sebelahnya lagi itu ada selesai dari Yaman, Dasan Tumbeng. Sebelahnya lagi ada selesai di Mesir, Tuan Guru Haji Salehuddin Firdaus. Ya, sebelahnya lagi ada Tuan Guru Abdul Hanan LC, Yaman tuh selesai, masih kering juga. Ngirim ida Malik nalui arah ke Tanti. Nah, itu kenapa? Itu menggambarkan keikhlasan ida pada Sidemang Amal untuk pembangunan madrasah. Ya. Nah, jadi oleh karena itu jamaah sekalian, ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir. Kami menyampaikan pesan dan ajakan, mari tetap kita terus kompak utuh bersatu mengiring perjuangan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh yang sekarang ini di bawah pimpinan pengurus besar Maulana Syekh Raden Tuan Guru Bajang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau sudah harau di tengah-tengah kita. Ya, kehadiran beliau adalah membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang ditahulah wah bingung-bingung, ya, ditahulah bingung-bingung dan ini perjuangan. Ya, ditahulah bingung-bingung singene, ya, julu wahandang, ya, sami'na wa ata'na kepada pengurus besar Nahdlatul Watan. Apa Malik Tanti? Itu sudah ada rekomendasi. Ya, sudah ada penjelasan rekomendasi dari pengurus besar Nahdlatul Watan bahwa sekolah Siara itu ledaya Bang Siara itu laut selapu naino berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sagapus Saleh. Yayasan penunggu ini yang mendirikannya Bapak Maulana Syekh, bukan siapa-siapa. Yang langsung mendirikan, membentuk yayasan ini adalah Maulana Syekh Raden Tuan Guru Bajang bersama Umuna Rais Am Dewan Mustasar. Sangat beruntung nama yayasannya langsung diambil dari guru besar kita, yang mendirikannya juga langsung zuriat guru besar kita. Makanya oleh karena itu semangat kita terus berjuang untuk NU ini jangan meredup. Ya, meski halangan datang melintang, meski badai datang menghadang, kita harus tetap fokus pada tujuan. Sami'na wa ata'na. Noh menongkat pimpinan turut wah. Dendek mikir-mikir lalu. Karena siaran tajari murid ini banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Itu hanya bisa ditembus oleh pimpinan dan guru kita. Enggak, kenapa sih susah tanda nurut-nurut dong. Ya. Pada ngaji datang, ijtima datang. Kita hulkah pada datang. Oleh karena itu, syukur alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita murid yang istiqamah sampai tarikan nafas terakhir kita ngiring Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat datang kepada Al-Mukarramun, Bapak-Bapak Tuan Guru dan para tamu undangan atas kehadirannya di majelis pengajian silaturahim pengurus besar Nahdlatul Watan pada hari ini di tempat ini. Sekiranya ada kekurangan dan kehilapan dalam penerimaan, penyambutan dan pelayanan kami, mewakili seluruh panitia dan jajaran pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serempak. Pulang julukan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang Dia muliakan dan mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita, para tuan guru, para alim ulama,
para pejuang Nahdlatul Wathon, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sagafus Saleh, yang saya hormati Bapak Camat Lenek, para kepala desa, seluruh jamaah yang juga mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentu kita berikan kemuliaan kepada zuriyah dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, hadir di tengah-tengah kita Wali Yakutun Nafis. Beliau saudara tiang, sahabat tiang, sudah lama kenal dengan beliau. Beliau selalu konsisten atau istiqomah dalam perjuangan yang sudah diberikan garisnya oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Oleh karenanya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur bisa bersilaturahim dalam pengajian silaturahmi ini, pengajian silaturahmi PBNW, yang tentu kesyukuran ini akan terus menguatkan, mengokohkan perjuangan kita dalam meneruskan apa yang sudah digariskan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam garis perjuangan beliau, yaitu Nahdlatul Wathon. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak baginda Rasul memberikan syafaat kepada kita semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara, para tuan guru yang saya muliakan, yang tidak akan terlalu panjang, mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ingin mengingatkan kita semua, pengajian seperti ini sesungguhnya adalah dalam rangka terus mengasah dan meningkatkan kapasitas dan kualitas kita sebagai umat terbaik. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita, dan kemudian Al-Maghfurullah juga terus mengingatkan kepada kita, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Pengajian-pengajian seperti ini sesungguhnya untuk mengingatkan kita bahwa kita jamaah Nahdlatul Wathon ini adalah bagian daripada umat terbaik bagi manusia lainnya yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan tentu mereka adalah orang-orang yang beriman. Kenapa tiang menyampaikan ini? Karena ada 4 prinsip perjuangan Maulana Syekh yang harus diteruskan oleh semua jamaah Nahdlatul Wathon. Mana dia 4 prinsip itu? Yang pertama, jamaah Nahdlatul Wathon harus memiliki keyakinan. Dia yakin apa yang telah diperjuangkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Dia yakin akan kebenaran yang juga diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kalau dia sudah yakin, maka dia menjalankan prinsip yang kedua, dia harus sabar. Sabar ketika orang lain mungkin mengatakan ini dan itu, kita tidak boleh terpengaruh. Kalau dia sudah sabar, kemudian dia harus menjalankan prinsip yang ketiga, yaitu ikhlas. Ikhlas semata-mata mengikuti perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini ditanamkan oleh jamaah, maka dia kemudian akan istiqomah di dalam perjuangan Nahdlatul Wathon. Dia akan kokoh kuatkan pendiriannya. Dia akan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun, karena dia sudah istiqomah. Ketika dia yakin, dia sabar, dia ikhlas, kemudian dia istiqomah, maka Nahdlatul Wathon akan berkembang sampai di seluruh pelosok penjuru Nusantara. Dan itu kita yakini bersama. Kalau untuk kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, tidak ada yang bisa memungkiri bagaimana Nahdlatul Wathon telah memberikan warna
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bagaimana Nahdlatul Wathon memberikan warna bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia kita di daerah ini. Kalau ada yang tidak meyakini itu, maka dia tentu orang yang tidak benar. Perunggu yakin semua? Perunggu yakin semua? Maka ikuti apa yang disampaikan oleh PBNW. Ya. Tentu kita semua kemudian kalau sudah menjalankan 4 prinsip perjuangan Maulana Syekh itu, kita kokoh kuatkan kebersamaan kita. Ya. Kita kokoh kuatkan kebersamaan kita bukan saja pada jamaah Nahdlatul Wathon, bahkan kepada orang-orang non-muslim sekalipun. Karena Al-Makrullah Maulana Syekh mengajarkan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau juga sangat menghormati kelompok-kelompok lainnya, bahkan agama-agama lainnya. Karena Al-Makrullah memang telah menggariskan kita di dalam perjuangan itu dengan dakwah yang kita sebut dengan dakwah moderat atau dakwah jalan tengah, di mana Al-Makrullah mengajarkan kepada kita untuk memahami apa yang menjadi kesepakatan universal, baik di dalam beragama dan juga di dalam berbangsa dan bernegara. Maka pada pengajian kali ini yang mengingatkan kepada kita semua, sekali lagi, mari kita terus kokoh kuatkan kebersamaan kita. Karena hakikat yang kita dapatkan selama 1 bulan penuh kita berpuasa adalah bagaimana kita tenggang rasa kepada orang lain. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita bisa menjadi umat terbaik yang memberikan tauladan kepada umat-umat lainnya. Dan saya yakin, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yakin, jamaah Nahdlatul Wathon yang meneruskan perjuangan Al-Makrullah Maulana Syekh akan mampu menjadi suri toladan bagi umat-umat lainnya, termasuk bagi umat non-Islam untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini yang saya sampaikan, tidak panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa sama-sama mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita di Nusa Tenggara Barat ini dan juga di Indonesia secara luas. Tentu dalam konteks yang lebih tinggi akan mampu memperlihatkan Islam ini sebagai Islam yang rahmatan lil alamin dari seluruh jamaah NW. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانصر واحفظ وأيد نهضة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانصر واحفظ وأيد نهضة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانصر واحفظ وأيد نهضة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang dia hormati Pemuda Raisal Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, Pemuda Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Yang hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting, yang hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang hormati Bupati atau pejabat yang mewakili, yang hormati para tamu undangan, yang hormati rekan-rekan Nasihatul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani, yang hormati rekan-rekan alumni Madrasah Sholatiyah, yang hormati para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lejena samangkin niki tiang pelunggu sami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tiang pelunggu sami bisa hadir, bisa rauh di majelis silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon. Majelis niki majelisnya Nini Maulana Syekh nggih, bukan majelis dia sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Niki majelis beliau karena beliau yang pertama yang memulai majelis silaturahmi. Silaturahmi yang beliau adakan pertama silaturahmi pribadi yang alhamdulillah sampun tiang adakan di rumah tiang di Anjani pada tanggal 1 Syawal. Begitu juga majelis silaturahmi pendidikan, majelis silaturahmi pengurus besar Nahdlatul Wathon yang berkunjung ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah makin niki hari ke-6 hari ke-6 semuanya sampun tiang jalankan. Mungkin bulan Syawal tiang mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Yang selama pribadi, keluarga dan jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon minta maaf kepada pelunggu kami semua. Mohon maaf kepada pelunggu kami semua yang hadir di sini. Mungkin ada salah dan hilap tiang, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, nggih. Yang keras maaf, nggih. Saling maafan, nggih. Alhamdulillah. Begitu juga untuk rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Wathon yang mohonkan maaf juga kepada pelunggu kami yang mewakili beliau-beliau semua, nggih. Mungkin ada hilaf dan salah, selamat kami menjabat sebagai pengurus organisasi sejak tahun 2019 yang mohon maaf nggih atas segala keputusan mungkin yang memberatkan pelunggu kami atau tidak sesuai dengan petunjuk pelunggu kami nggih yang terus nggih. Maaf nggih. Alhamdulillah. Kita sebagai manusia, apapun pangkat kita, apapun derajat kita, kita harus saling memaafkan. Karena yang membedakan kita hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di organisasi Nahdlatul Wathon yang membedakan kita dengan sesama saudara kita seorganisasi adalah ketaatan kita kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Ketaatan kita kepada pimpinan organisasi Nahdlatul Wathon. Itu yang membedakan tiang pelunggu kami. Alhamdulillah pengajian sama kiniki ya, atas luar biasa persiapan dari cabang, itu juga dari yayasan niki, dari pondok niki, dari madrasah niki. Saya ucapkan terima kasih. Pelunggu kami semua sudah bekerja dengan luar biasa, bisa menghadirkan jamaah yang luar biasa, jamaah-jamaah yang sangat cinta kepada Nini Maulana Syekh, jamaah-jamaah yang sangat cinta kepada perjuangan ummah dan sangat cinta kepada organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sama niki yang bisa hadir di tempat niki sudah beberapa kali yang hadir di lain niki di berbagai tempat. Alhamdulillah. Sehari niki yang bisa hadir di 2-3 tempat jamaah kadang-kadang sampai malam. Jadwal PB ini hanya 1 kali sehari tapi dijual banyak undangan juga. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon insyaallah sangat luar biasa sesuai dengan pekayuran pendirinya. Nahdlatul Wathon alhamdulillah sampai berada di berapa jamaah? 38 provinsi. Yang terakhir yang keluarkan SK niki ada di Papua. 4 provinsi baru. Alhamdulillah jamaah Nahdlatul Wathon dari Sabang sampai Merauke selalu membaca hizib Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah kami selalu komunikasi dengan seluruh ketua-ketua pengurus wilayah. Alhamdulillah madrasah Nahdlatul Wathon, bendera Nahdlatul Wathon sampai tersebar jamaah di berapa jamaah? 38 provinsi. Kemanapun pelunggu kami, alhamdulillah sudah ada saudara-saudara kita. Seperti Basun Tuan tadi, yang Nini Maulana Syekh di dalam wasiat beliau menggambarkan kita nikah sebagai anak beliau. Beliau selalu bilang ayah dah. Tapi bahasa beliau ayah dah. Berarti beliau menggambarkan diri beliau sebagai orang tua kita, sebagai bapak kita di organisasi Nahdlatul Wathon. Berarti tiang pelunggu kami niki bersaudara. Di saat kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, apapun pangkat jabatan tiang, apapun pangkat jabatan kita tetap bersaudara. Di saat kita bersaudara, tidak mungkin kita saling menyakiti. Pasti kita akan saling bantu, ya, saling jaga, saling jaga. Tetap belum saling jaga niki. Alhamdulillah.
Pelunggu sami di setiap pengajian yang hadiri semua jamaah niki kompak. Pelunggu sami lebih kompak lagi, alhamdulillah nih yang ucapkan tampiyasi. Ini Maulana Syekh di dalam harapan-harapan beliau yang beliau tuangkan dalam tadi awal yang sudah sebutkan, wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alam. Itu niatnya Maulana Syekh. Itu harapan beliau kepada Nahdlatul Watan. Itu harapan beliau kepada kita semua juga. Beliau bilang wansur, sebarkan. Sebarkan Nahdlatul Watan. Dari Sabang sampai Merauke kata beliau di wasiat. Kita sudah sebarkan. Alhamdulillah. Begitu juga madrasah Nahdlatul Watan di dalam database, di dalam data pengurus besar Nahdlatul Watan kita sudah melaksanakan dari Januari sampai Maret kemarin. Jumlah madrasah Nahdlatul Watan di seluruh Indonesia berjumlah 1.700 madrasah. Kira jamaah? 1.700 jamaah. Sangat luar biasa nih, sangat luar biasa. Dan semua madrasah Nahdlatul Watan yang tiang kunjungi, yang tiang komunikasi, semuanya berjalan dengan baik. Semuanya mempunyai murid, mempunyai santri yang luar biasa. Baik itu Nahdlatul Watan, baik dari luar Nahdlatul Watan menjadi warga Nahdlatul Watan, karena semuanya bersekolah di madrasah Nahdlatul Watan. Makanya program tiang dari 2019 sejak terpilih menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Watan, yang mengirim duta pejuang Nahdlatul Watan. Bija jari pelunggu yang kirim di semua provinsi. Dan alhamdulillah Ika sangat membantu, sangat membantu. Kita ucapkan tampiyasih kepada orang tua yang ikhlas, yang telah mengizinkan bija jari pelunggu yang setelah tiang kirim ke semua provinsi di Nusantara. Alhamdulillah madrasah Nahdlatul Watan di semua tempat, khususnya di Aceh Nika sangat luar biasa, yang sudah diwakafkan kepada pengurus besar, kepada Nahdlatul Watan. Itu sangat luar biasa. Duta-duta kita sangat disayang di sana, malah tidak dikasih pulang. Karena begitu duta-duta Nahdlatul Watan terkirim ke tempat-tempat madrasah Nahdlatul Watan di seluruh Nusantara, semuanya madrasahnya jadi maju. Yang dulu akreditasnya B atau C langsung jadi A. Itu sangat luar biasa. Itu laporan dari ketua-ketua wilayah. Itu makanya setiap tahun, malah setiap bulan mereka minta lagi. Cuma kita ada namanya pelatihan dulu sebelum mengirim duta-duta pejuang Nahdlatul Watan. Bija jari pelunggu nanti kalau ada yang siap dikirim izinan pelunggu izinkan tidak nikah jamaah? Izinan dimanapun dia, tidak harus di Lombok, dimanapun di seluruh Nusantara. Kalau dibutuhkan untuk perjuangan organisasi, ikhlaskan alhamdulillah. Tapi asih kalau pelunggu kami semua ikhlas untuk memberikan izin biji-biji jari pelunggu. Yang sengaja kadang-kadang mengirim yang masih muda, yang belum menikah jamaah, adik biji jari pelunggu nanti menikah di sana, mencari orang sana. Itu cara kita penyebaran organisasi Nahdlatul Watan. Sangat banyak duta-duta pejuang kita yang mengambil pasangan di tempatnya di sana. Alhamdulillah tersebar Nahdlatul Watan mungkin. Itu sejak 2019 sudah berapa yang menikah, sudah berapa yang punya biji jari. Alhamdulillah Nahdlatul Watan mulai dikenal sampai di pelosok-pelosok negeri, sampai di pelosok Nusantara. Tercapailah pekairan ini Maulana Syekh yang selalu mengatakan dari Sabang sampai Merauke. Selalu beliau mengatakan itu. Selalu beliau mendoakan kita semua agar selalu dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini Maulana Syekh juga mendoakan pelunggu kami semua, tiang pelunggu kami semua di setiap awal pengajian beliau. Nabi doa beliau yang pertama, beliau menyerahkan, mendoakan seluruh warga Nahdlatul Watan, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapat bimbingan. Itu yang Maulana Syekh selalu
di setiap awal pengajian ini. Barulah doa beliau yang kedua, agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga di garis. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat beliau bilang yang belum dilahirkan, berarti bisa jadi pelunggu sami sampai hari kiamat nanti. Kalau ada yang lahir termasuk dalam doa beliau, insya Allah menjadi warga Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan selaku terjemah mara niki kita bareng hadir di majelis beliau di taman surga yang beliau dirikan, di taman surga yang beliau mulaikan. Begini kita sama-sama di dunia, mudah-mudahan mara niki kita ngiring beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita saling doa Ini Maulana saya ini kan napir dulu jamaah. Guru atau saya? Tetap jadi guru pelunggu sami dari dunia sampai karena kita tetap membutuhkan bimbingan guru, bukan hanya di dunia jamaah, sampai di akhirat kita akan terus membutuhkan bimbingan. Kenapa? Ini Maulana saya itu seorang ulama, seorang waliullah. Insya Allah beliau akan terus menjaga kita semua keluarga Nahdlatul Wathon sesuai dengan pekayunan ini Maulana saya. Alhamdulillah itu tadi wansur kita mengadakan wansur. Kemudian wahfaz, tidak cukup hanya dengan wansur Nahdlatul Wathon ini, tidak cukup dengan disebarkan, harus wahfaz, harus kita jaga. Harus kita jaga tradisi Nahdlatul Wathon, kita jaga madrasah Nahdlatul Wathon, kita pada saling jaga di sesama jamaah Nahdlatul Wathon, kita pada saling jaga di sesama pengurus organisasi Nahdlatul Wathon, kita saling jaga supaya kita tetap berada di barisan ini Maulana saya, di barisan organisasi Nahdlatul Wathon. Wansur menyebarkan, wahfaz kita menjaga, doa-doa kebiasaan beliau dan lain sebagainya. Tidak boleh kita merubah jamaah. Kalau sudah itu doa dan ini Maulana saya, itu yang kita pakai. Paham belum? Arah saya berubah niki. Arah namun arah saya berubah dia bala. Berarti merubah tradisi dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Itu makanya wahfaz. Alhamdulillah di hari NW ke-70 yang meluncurkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi wahfaz. Kalau kita punya wahfaz, kenapa kita harus pakai WhatsApp jemaah? Kita punya wahfaz. Ini gratis jemaah, seumur hidup pelungguh gratis sampai akhir dunia ini insya Allah tidak dia pungut napi. Yang namakan dia wahfaz untuk menjaga pelungguh sami biar tidak di mana-mana, biar kita sama-sama bisa komunikasi dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah Nahdlatul Wathon sampun berada di 5 negara jamaah, dan itu tetap eksis. Pengurus perwakilan Nahdlatul Wathon berada di 5 negara. Ada beberapa negara tambahan lagi, cuma belum bisa tiang lantik karena baru meredah COVID. Mungkin Anda datang balik mudah-mudahan saya di Lombok supaya cepat perjuangan di Nahdlatul Wathon seperti ini tiang dari awal. Sudah bukan saatnya Nahdlatul Wathon ini berjalan. Itu tiang bilang sejak dilantik menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Sudah saatnya tiang membawa Nahdlatul Wathon ini untuk berlari sekencang-kencangnya. Itu makanya semua apapun yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Wathon, apapun lembaga yang dibutuhkan tiang dirikan. Kayak Elpas, kayak Lazah dan lain sebagainya. Itu tiang bentuk, tiang SKK, tiang bentuk. Kenapa? Agar mudahnya kita berjuang di Nahdlatul Wathon, agar pelungguh kami merasa nyaman menjadi warga Nahdlatul Wathon. Begitu pelungguh kami, piran mulai puasa, piran mulai lebaran, ada namanya Elfas. Diketuai oleh Dr. Tuan Guru Yusron Azhari. Tetap mengumumkan, setiap awal bulan diumumkan. Ada kegiatan apa diumumkan. Alhamdulillah itu semua untuk perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Itu wansur, wahfaz. Itu ada 2 yang sudah yang jalankan. Kalau wansur itu yang mendirikan secara IT, yaitu Nahdlatul Wathon official, itu untuk, dan Nahdlatul Wathon TV itu untuk wansur secara IT. Kalau wahfaz seperti namanya tadi itu untuk IT-nya karena alhamdulillah 2 minggu
sebelum Nenek Maulana Syekh meninggalkan kita semua, beliau mengirim tiang khusus untuk sekolah IT di Mataparan Bodo-Bodo. Insya Allah dimanapun pelunggu berada, yang penting masih memakai aplikasi apapun bisa tiang tahu, cukup dengan memegang satu HP, tidak perlu tiang pakai komputer, bisa tiang tahu apakah santri kita masih baik-baik saja di luar ataukah sudah terkontaminasi oleh dunia luar dan lain sebagainya, bisa kita tahu. Itu makanya dari PBNW ada tim IT kita, ada tim Lemtik kita, di situ sudah tergabung sangat banyak ahli-ahli yang tiang kumpulkan semua, baik dari luar daerah, baik dari Agituran sendiri tiang kumpulkan semuanya untuk merawat warga Nahdlatul Ulama, untuk merawat tradisi Nahdlatul Ulama, biar kita bisa pantau pelunggu Sami dimanapun pelunggu Sami berada. Alhamdulillah, dimanapun kegiatan organisasi dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri, selalu kita masukkan di situ. Selalu ada khusus medianya. Kami bisa tahu, yang bisa tahu, alhamdulillah. Itu semua berkat IT. Itu makanya kita harus mempergunakan makin ikut jamaah apapun itu kita pakai, nggih. Apapun, mungkin ada wahpas pakai, nggih. Arah kebuat biaya nih, nggih. Pada tiang lawan, nggih. Arah kedua biaya nih, kan? Nggak ada, semuanya gratis agar sesuai pekayunan Nenek Maulana Syekh. Alhamdulillah, Nenek Maulana Syekh selalu memesankan tiang bagaimana kita berorganisasi, bagaimana cara kita memimpin organisasi. Pernah tiang sampaikan di pengajian yang lain juga dari zaman hayat beliau dulu, yang Zainuddin Sani kecil pada saat itu umur 4 tahun. Pertama kali beliau perkenalkan namanya ngirit. Pertama kali beliau perkenalkan namanya ibadah, ya itu sholat tahajud jamaah. Usia berapa dia jamaah? 4 tahun. Masih dimantau kenal, masih bergerak. Cuma terus yang dididik oleh beliau, yang selalu tidur di kamar beliau, selalu tidur naik beliau, cokor beliau jadi galang tiang lain, yang selalu berada di kaki beliau. Di saat jam 2 beliau mau tahajud, selalu tiang dibangunkan, selalu bersama beliau. Yang masuk kamar halwat beliau juga, jadi tiang menyaksikan apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau wiridkan, semuanya untuk menjaga pelunggu Sami. Beliau menjaga warga Nahdlatul Wathon, beliau selalu menjaga madrasah Nahdlatul Wathon, beliau selalu menjaga organisasi Nahdlatul Wathon. Karena beliau sangat taat kepada orang tuanya, beliau juga selalu taat kepada guru-guru beliau. Itu karena ketaatan beliau nikalah, makanya beliau menjaga pelunggu Sami semua. Tapi tidak bisa beliau hanya berdoa kembali ke tiang pelunggu Sami. Kita tidak akan bisa merubah diri kita kalau kita tidak mau, nggih. Di saat ini Maulana saya berbahasa kita berada di organisasi Nahdlatul Wathon, kalau ada yang keluar, ya berarti tidak bisa. Tapi ini Maulana saya tetap mendoakan kita semua. Ada sebuah doa yang beliau ijazahkan kepada almarhum Mami Tiang Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasinta. Ada juga doa yang beliau ijazahkan kepada Umunah. Ada juga doa yang beliau ijazahkan kepada Tiang. Sama doa nikah yang beliau baca selalu sama. Yang masih sanawiyah pada saat nikah diijazahkan. Tiang bingung kenapa Tiang diijazahkan doa tersebut. Ternyata doa itu untuk menjaga warga Nahdlatul. Jum era namun jadi pemimpin ne tetap jaga jamaah ne me jaga NU ne me jaga madrasah ne itu yang tapi dijaga. Dan ini Maulana saya berpesan berikutnya siapa pemimpin NU nanti, itulah yang diijazahkan, tidak bisa semua diijazahkan. Jadi ada doa khusus yang khusus pemimpin organisasi Nahdlatul Wathon yang mendoakan warga Nahdlatul. Ini tidak panjang doa nikah tapi mencakup semua. Dulu Tiang tidak mengerti karena Tiang tidak ada angan-angan menjadi PBNW, terlebih menjadi ketua umum. Karena niat Tiang satu jamaah, niat Tiang sekolah di madrasah Sholatiyah nikah satu, pendidikan. Tiang sangat senang bersama pendidikan, menjaga madrasah. Tiang sangat senang. Yang sangat senang di tengah-tengah santri, di tengah-tengah madrasah mendengar santri-santri kita luar biasa.
pendidikan luar biasa. Itulah niat yang untuk memajukan pendidikan di Nahdlatul Ulama. Hanya itu niat yang cuma ternyata dia diinginkan untuk memimpin organisasi Nahdlatul Ulama. Barulah dia mengerti, dia bertanya kumuna dikit yang disuruh sama nenek ya wah jadi wah jadi ketua umum PBNU yang mulai baca, ya mulailah dia baca sejak dia dilantik menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau dia pribadi tiang pendidikan, karena tiang mau seluruh warga Nahdlatul Ulama ini sangat luar biasa. Kita harus bisa eksis, kita harus lebih hebat dari orang-orang lain. Itu saja niat-niatnya. Makanya pendidikan khususnya di pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama di Anjani selalu tiang benahi satu persatu. Tidak bisa semuanya langsung. Alhamdulillah makin semuanya sudah berangsur-angsur berasrama. Semuanya sudah berangsur-angsur pembelajarannya mulai kita tingkatkan dan lain sebagainya. Guru-gurunya sudah mulai sangat luar biasa. Itulah niat yang memang untuk pendidikan. Untuk Nabi jamaah pendidikan. Untuk pendidikan dan pendidikan. Di saat yang dipancor dulu sekolah di Sanawiyah, itu saja yang lihat yang berjalan dari Gedung Desa jalan kaki menuju Sanawiyah dulu, yang lihat madrasah itu. Makanya dia sangat cinta kepada pendidikan, kepada madrasah ini di semua tempat. Begitu dia lihat ada madrasah maju, sangat bangga dia, sangat bersyukur dia. Karena kita akan maju, ya harus dari pendidikan, gitu. Makanya jangan pelunggu sani, jangan menahan biji jadi pelunggu. Ada yang mau kuliah keluar, kuliahkan ya mah, sekolahkan semuanya agar menjadi anjum Nahdlatul Ulama yang luar biasa, menjadi kader Nahdlatul Ulama yang luar biasa nanti ke depan. Karena insya Allah sesuai perkainan pendirinya pada saatnya NW mengatur. Iya bahasa Indonesia. Alhamdulillah jemaah, itu yang penting yang kita sampaikan lagi. Dan untuk 2024 jemaah tadi sudah disampaikan juga ya, kita di Partai Nabi jemaah. Partai Nabi Gerindra. Caleg DPR Provinsi kita, kakak yang tercinta, Ketua Pilpus PGNW, lalu Umi Lala Yakutun, dipilih. Apapun keputusannya nanti tertutup atau terbuka, insya Allah. Kalau kami yang penting tetap enggak. Jadi militer rayu-rayu, si Subanga, ini militer rayu-rayu, si Bansos dan lain sebagainya, tetap tegak kepada organisasi Nahdlatul Ulama. 3 trilogi perjuangan yang ini Maulana Syekh. Yakin, ikhlas, istiqomah. Kemudian kita sami'na wa ata'na. Yang perhatikan pelunggu sami beberapa tahun terakhir niki sudah meningkat. Sami'na pelunggu sami tiang pantau terus sudah luar biasa. Yang ucapan tanpa hasil ini mudah-mudahan tetap terjaga ini, tetap terjaga dengan pas. Kita saling jaga. Paham pelunggu jamaah? Insyaallah. Kalau pelunggu sami tanya calon presiden ya sudah jelas, Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto. Banyak calon presiden ya. Nah yang nama kita berjuang itu tidak harus kita goyah ini. Iya yang kancing itu sekian biar kita sedikit yang menentukan itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga untuk gubernur bupati. Nahdlatul Ulama sudah menyiapkan sejak 2022 calon bupati sudah siap. Untuk Lombok Timur, Lombok Tengah dan provinsi. Siapa calon gubernur sudah siap. Nahdlatul Ulama sudah siap. Kita sudah mempersiapkan. Cuma diam. Ya, kita diam karena masih panjang perjalanan. Cuma insya Allah ya dari abitulen, dari kader Nahdlatul Ulama sudah siap. Kita sudah sangat siap, PBNU sudah sangat siap, sudah berkoordinasi dengan pengurus wilayah dan pengurus daerah. Kita sudah siap untuk Lombok Timur, Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insya Allah calon-calon kita sudah siap. Kita sudah siap zahir batin, kita sudah siap segala sesuatu, kita sudah siap. Kuncinya Nabi jamaah, sami'na. Kami mendengar. Ya, bapak-bapak, lemes ibu-ibu doang semangat.
Ibu-ibu, depan bel bapak-bapak keluar. Loyan sudah keluar jadi lebih semangat nggih. Hari namanya apa bapak bapak niki yang turun. Berdosa ibu. Berdosa dengan bapak-bapak pada keluar nggih. Kita tetap kuat nggih, kita tetap selalu berada di barisan organisasi Nahdlatul Ulama. Nggih, sampun ikatur tiang. Sekali lagi ingat partai kita Partai Gerindra. Sekian, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.